Pemerintah Indonesia terus mendorong dan menjalankan mandat transisi energi guna mencapai target nol bersih emisi atau net zero emission sebelum tahun 2050. Di tengah upaya menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan, kebutuhan energi Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring bertumbuhnya ekonomi. Dalam ExxonMobil Global Outlook, Our View to 2050, dinyatakan bahwa migas masih akan memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan energi di Indonesia dalam beberapa dekade mendatang. Director of Economics and Energy ExxonMobil Corporation, Chris Birdsall, mengatakan bahwa investasi di sektor energi terus bertambah. Namun di sisi lain, komitmen untuk mencapai target net zero emission juga harus dipenuhi. Maka dari itu, dibutuhkan inovasi teknologi untuk mencapai hal tersebut. And that, looking at that energy system, energy types are vital. It's critical that there's continued investment not only in oil and gas and coal and renewables and nuclear. And then on the right side, in reducing emissions, the challenge that today, the lower emission solutions are generally more expensive. But I am a techno-optimist. I do see a path forward with rising prosperity, continued technology innovation, and reliable supply to avoid energy shortages. All those combined will help improve affordability for these solutions. And then finally, the world is making amazing progress. I showed the deployment of carbon capture and solar and wind, nuclear, and that's every one of those is up versus history. But that said, we have to recognize that more is needed for the world to truly achieve the Paris Agreement. Dalam diskusi yang diadakan ExxonMobil dan IATMI, Senior Vice President Production ExxonMobil Indonesia, Muhammad Nurdin, mengatakan terdapat berbagai tantangan dan peluang dalam menjalankan transisi energi yang dibahas dalam diskusi ini, mulai dari eksplorasi sumber daya energi baru, penerapan teknologi untuk menekan emisi, hingga penggunaan energi terbarukan. Ya, saya pikir diskusi hari ini diskusi yang menarik ya Mbak, karena kan hari ini kita menyampaikan terkait ExxonMobil View terkait Global Energy Outlook gitu. Jadi ini menjadi hal penting buat kita menavigate bagaimana kita memenuhi energi ke depannya gitu. Dan yang menarik adalah hari ini tuh partnership dengan IATMI gitu. Salah satu the most inilah organisasi yang membawahi terkait industri migas di Indonesia. Tadi juga ada mahasiswa, ada pemangku kepentingan industri. Jadi saya pikir volume yang menarik Mbak untuk hari ini. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah bahwa memang ke depannya untuk memenuhi energi sebagaimana Asta Cita kan, kita mau punya swasembada energi gitu ya. Jadi menjadi penting kita terus bisa menghasilkan energi, tapi tidak kalah penting adalah kita bisa menargetkan mengurangi emisi. Jadi di situlah Mbak peran penting bahwa nanti akan ada mix energi dan juga teknologi menjadi peranan penting di situ. Iya. Jadi tentu saja menjadi penting adalah kita mencari cadangan baru, kemudian mengoptimalkan produksi yang sekarang. Dan itu hanya bisa tercapai kalau kemudian kolaborasi antara kita sebagai pengusaha di bidang oil and gas dan juga pemerintah, dan tidak kalah penting adalah bagaimana teknologi memegang peranan sangat penting agar kemudian kita bisa membuat terobosan baru, Mbak, menemukan cadangan baru dengan cost yang lebih efisien tapi juga ramah lingkungan. Meski transisi menuju energi terbarukan semakin digencarkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa bahan bakar fosil masih dibutuhkan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum IATMI sekaligus Mechanical Supervisor ExxonMobil, Ram Krishna, yang mengatakan bahwa setidaknya hingga tahun 2050, Indonesia masih sangat bergantung pada minyak dan gas bumi dalam memenuhi kebutuhan energinya. Lebih lanjut, Ram membeberkan salah satu solusi yang mulai diterapkan adalah teknologi Carbon Capture and Storage, CCS. Teknologi ini memungkinkan karbon dioksida yang dihasilkan dari industri migas untuk ditangkap dan disimpan dalam reservoir bawah tanah sehingga tidak mencemari atmosfer. Jadi fossil oil ini masih menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat tadi sampai 2050 masih melihat bahwa tren daripada fossil energi masih besar ke depannya. Yang menjadi poin penting di sini kalau kita melihat daripada impor Indonesia yang besar, artinya penemuan-penemuan yang berkaitan dengan eksplorasi harus semakin dipercepat dalam hal ini oleh pemerintah untuk memberikan stimulus ya kepada perusahaan-perusahaan seperti KKS dan juga Pertamina agar mereka semakin meningkatkan eksplorasi, karena tanpa adanya eksplorasi ini pastinya akan sulit ditemukan minyak yang baru, dan dalam hal ini pastinya impor kita akan semakin besar.
Dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh Exxon, di mana dengan Pertamina dalam hal ini yang mereka rencanakan itu akan dimulai di tahun 2028 untuk bisa diinjeksikan. Dengan dilakukannya ini tadi, pastinya dengan Paris Agreement kita masih tetap di sana. Tapi dalam hal ini karbon tadi yang dikhawatirkan bisa meningkatkan suhu daripada global di dunia itu bisa kita jaga dengan menginjeksikan karbon tadi ke dalam reservoir yang ada di Indonesia. Selain upaya mengurangi emisi di sektor minyak dan gas, pengembangan energi terbarukan juga menjadi bagian penting dalam mencapai transisi energi Indonesia. Salah satu sektor yang mendapat perhatian besar adalah geotermal atau panas bumi, mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya ini. Wakil Ketua Umum IATMI sekaligus Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina Geothermal Energi, Edwil Suzandi menyebutkan, sejumlah proyek energi panas bumi sedang dikembangkan saat ini, salah satunya di Sumatera Selatan dengan kapasitas 55 MW yang ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Selain dari itu, ada juga proyek di Aceh, Sulawesi Utara, dan Lampung yang sedang dalam tahap eksplorasi. Yang pasti hari ini geothermal, untuk pengembangan geothermal kita ada beberapa proyek geothermal yang sedang jalan, yang salah satunya di Sumatera Selatan, yaitu dengan kapasitas 55 MW. Kita akan menyelesaikan proyek itu di Jun tahun ini dan insya Allah kita bisa kirim listriknya sebesar 55 MW di tahun ini, dan kita juga lanjut dengan pengembangan tahap ketiga dari Lumut Balai. Tahap ketiga itu adalah new project yang hari ini tim sedang menyusun FID, Financial Investment Decision-nya, dan juga kita melakukan eksplorasi di beberapa area. Ada di Aceh, ada di Sumatera bagian selatan atau Lampung, ada di Sulawesi Utara, tepatnya di area Kota Mobagu. Jadi ini yang hari ini proyek-proyek kita lakukan. Dan ada satu proyek kita berkolaborasi dengan Chevron untuk mengembangkan geothermal di area Wairatai, dan juga di Sulawesi Utara kita sedang joint study dengan Mubadala. Jadi ada investor asing yang juga ikut mensupport pengembangan renewable energy di Indonesia. Jadi apabila itu sudah terjadi, impor bisa kita kurangin, subsidi bisa berkurang, dan energi bersih akan disuplai ke masyarakat. Upaya untuk mencapai target net zero emission dan memastikan ketahanan energi nasional merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Dengan terus mendorong investasi di sektor energi terbarukan, serta mengoptimalkan eksplorasi sumber daya energi dalam negeri, Indonesia dapat mencapai kemandirian energi sekaligus menekan emisi karbon. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, industri, dan akademisi diharapkan dapat mempercepat tercapainya Indonesia yang lebih mandiri dalam energi dan lebih ramah lingkungan di masa depan. Demikian dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Haryo Riantomo, Tim Liputan CNBC Indonesia.